Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia, jamaah yang semoga Allah selalu rahmati kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak kata yang pantas dan utama kita ucapkan kecuali syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan Islam dan kenikmatan iman tentu menjadi kenikmatan paling agung yang bisa kita rasakan hingga saat ini, dan tentu dengan itulah kita hadir di majelis ilmu di pagi hari dan selalu istiqamah insya Allah untuk mengaji di tiap pagi dan juga tiap malam bersama para guru di Majelis Keluarga Indonesia. Adalah kenikmatan yang harus kita syukuri, dan tentu kesehatan, kemudian waktu luang yang kita manfaatkan untuk kebaikan menjadi salah satu kenikmatan juga yang harus kita syukuri, karena tidak semua mampu untuk menghadirkan dirinya di majelis-majelis ilmu, majelis yang sesungguhnya Allah turunkan rahmat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih bersama guru kita Ustaz Al-Jambari di Mutiara Hati pagi, dan insya Allah kita akan kembali membahas tentang hal yang sangat urgen saat ini, yaitu tentang kepemimpinan, tentang politik, fiqh siasah, dan tema insya Allah akan diupas di pagi ini tentang pemimpin dalam Islam. Tentu ini menjadi sebuah panduan penting bagi kita yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan mengikuti satu event besar di negeri ini, event demokrasi, yaitu pemilihan umum dalam Pilpres dan juga pemilihan calon wakil-wakil kita di parlemen. Dan tentu harus ada sebuah panduan penting dalam agama ini, karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah sudah memberikan sebuah panduan penting bagaimana kita memahami tentang suatu kepemimpinan dan bagaimana kita memahami eh, ciri-ciri pemimpin yang layak untuk kita pilih. Dan ini sangat tepat, relevan sekali, dan aktual dengan kondisi saat ini, tema tentang pemimpin dalam Islam. Dan salah satu yang memang disebutkan dalam Al-Quran tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian juga taat kepada pemimpin. Tentu ini ada syaratnya ya. Kita wajib mematuhi pemimpin, tentu ada syaratnya yang insya Allah akan juga dibahas dalam kajian ini insya Allah. Dan saya mengutip sebuah hadis Nabi SAW tentang khiyaru amatikum, aimatikum ya, tentang sebaik-baiknya pemimpin kalian itu yang disebutkan oleh Rasulullah, alladzina tuhibbunahum, yaitu pemimpin yang kalian mencintainya. Kemudian wa yuhibbunakum, dan mereka juga mencintai kita semua atau rakyatnya. Salah satu ciri yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang ideal itu, yaitu pemimpin yang memang mencintai rakyatnya dan juga dicintai oleh rakyatnya. Sahabatku, insya Allah kajian ini tentu menjadi ini ya, panduan untuk kita semua ya. Mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Bi Alhamdulillah, barakati sehat doaikum. walafiat. Alhamdulillah. Ala Baik, sehat. Ustaz. Tema lanjutan tentang pemimpin dalam Islam ya. Taib. Insya Allah. Dan kita nggak sabar ya ingin mendapatkan satu pencerahan tentunya. Karena kalau tanpa panduan tentu kita khawatir malah keliru ya memilih pemimpin ya. Dan sudah banyak diulas oleh para guru juga, para ulama ya, tentang ciri-ciri pemimpin yang memang layak untuk dipilih oleh kita semua. Faliyatul masykur. Taib, syukran jazakumullahu khair. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan yang menyaksikan tayangan videonya nanti akan menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma. Amin, amin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu menjadi bagian yang kita ketahui sama-sama bahwa demokrasi tidak ada dalam Islam. Dan kita hanya sekedar menyiasati. Kita hanya sekedar melihat bahwa apa yang sedang terjadi di kita, di Indonesia ini adalah bagian yang setiap kita diminta untuk menghadirkan amal yang paling baik. Ketika kita menyikapi demokrasi yang tidak datang dari Islam ini, maka penyiasatan-penyiasatan kemarin sudah kita bahas bahwa Rasulullah SAW juga melakukan penyiasatan. Nabi Ibrahim juga melakukan siasah atau strategi atau politik dan seterusnya. Maka mari kita telisik dari sisi keislaman. Bagaimana pemimpin di dalam Islam itu menjadi sosok yang seharusnya kemudian menjadi sama-sama difahami oleh begitu banyak kita. Karena sebagaimana ketika kita bicara tentang Allah SWT menghadirkan keislaman ini sudah syamil mutakambil, syamil fi kulli syamil mutakambil fi kulli zaman, fi kulli manhaj, fi kulli makan, sehingga ketika kita berhadapan dengan semua kondisi, maka jika tidak kita memiliki keilmuan di dalam menghadirkan kehidupan ini, maka ini menjadi bagian yang runyem. Jadi gini, kalau kita nggak punya ilmu, ya melakukan sesuatu itu menjadi serba salah. Orang yang senang naik gunung misalnya, hiking, kalau dia nggak punya pembekalan yang cukup, sepatunya mesti jenis seperti apa, celananya mesti jenis apa, baju yang dipakai buat yang seperti apa saja yang harus dibawa, dan seterusnya. Itu menjadi kesulitan buat dia. Akhirnya banyak orang yang cuma senang hiking tapi nekat. Gitu. Akhirnya apa? Bisa banyak kejadian mati di gunung. Gitu. Karena perbekalan kurang. Kelaparan lah, segala macam, dan seterusnya. Padahal sebetulnya kalau orang yang sudah terbiasa, maka gula merah, gitu ya, coklat dan seterusnya itu jadi bagian yang bisa kita pahami, atau mengenal jenis-jenis daun-daun tertentu yang sebetulnya bisa kita lahap gitu, mentah gitu. Nah, kalau tidak punya pengetahuan tentang itu akan kesulitan. Begitu juga tatkala kita harus makan. Harus makan itu bagian yang kemudian kita harus mengolah makanan, mana yang direbus, mana yang dilalap mentah, mana yang dan seterusnya, itu menjadi bagian yang kita harus pahami. Jadi satu ketika, ini ilustrasi saja, satu ketika ada orang asing yang kemudian datang ke Indonesia, kemudian melihat buah nangka, di mereka nggak ada, gitu ya, jackfruit, di mereka jackfruit, apaan tuh jackfruit nggak tahu, mereka tahu, di kita nangka. Kemudian yang terjadi begitu dikasih tahu bahwa nangka ini kalau tua dia matang dimakan sebagai buah. Tapi kalau yang masih muda bisa dibikin jadi lodeh, gitu. Dibikin jadi eh, apa, tewel, gitu. Eh, maka sebagian kita mungkin sudah sering ya makan nangka muda.
gitu ya, sayur nangka muda dan seterusnya. Dan itu jadi bagian yang ya sudah biasa. Nah, satu kali si orang asing ini dengan sotoynya gitu ya, karena ketiadaan ilmu, dia eh, makan rebung, sayur rebung di gulai, gulai rebung gitu. Ini apa? Ini bambu. Wah, bambu ini mudanya aja enak ya. Gimana tuanya ya? Waduh, makan bambu gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau tidak punya ilmu maka dia menjadi pengambil keputusan yang salah. Mari kita lihat bagaimana pemimpin Islam dalam konsep akhlak yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya eh, membahas ini satu persatu. Mohon maaf ini masih agak meler-meler nih. Sisa kemarin masih berat, hari ini lumayan, alhamdulillah. Nah, ketika konsep akhlak yang kita tahu bahwa pemimpin Islam itu betul-betul harus masuk dalam kriteria yang ada. Maka memilih pemimpin dalam Islam itu harus kita pahami. Setidaknya, akhlak itu kita tahu dulu. Kalau konsep akhlak, maka akhlak ini apa sih? Akhlak ini adalah sesuatu yang muncul dari makhluk yang sesuai dengan keinginan sang Khalik. Contoh, eh, kita beli motor, gitu ya, beli motor. Terus kemudian tiba-tiba anak kita atau keponakan kita ganti eh, knalpotnya dengan knalpot brong, gitu ya, berisik dan itu mengganggu. Nah, kira-kira punya akhlak nggak orang yang kemudian semena-mena dia eh, melakukan yang namanya penggantian knalpot menjadi berisik begitu, ya. Sementara ada hak orang lain juga yang nggak kepengen ada polusi suara. Maka orang yang beli knalpot brong seperti itu udah nggak berhak. Masih banyak contoh yang lain. Kalau ada sesuatu yang muncul dari makhluk tidak sesuai dengan keinginan eh, sang khalik, maka itu bukan akhlak. Atau dalam bahasa klasik disebutnya akhlakul karimah dengan akhlakul madhmum. Atau kalau orang Arab bilang mafi akhlak, nggak punya akhlak. Gitu. Ketika berhadapan sama orang tua, songong gitu ya, maka itu jadi bagian yang seharusnya dipahami. Nggak boleh begitu sama orang tua. Gitu ya. Maka eh, dalam berbagai hal konsep ini mesti dipahami oleh kita semua. Mari kita lihat bahwa kepemimpinan itu kalau kata Wikipedia ini adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dalam mencapai tujuan organisasi. Itu kepemimpinan. Jadi sebuah bagian leadership itu seperti itu. Mari kita gabung antara leadership dengan akhlak. Kalau kemudian konsep akhlaknya seseorang itu yang namanya pemimpin, kalau kita lihat kata Ibnu Umar radhiyallahu an, eh, beliau menyatakan bahwa saya telah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang jadi pemimpin dan akan dimintai, setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pernah dengar ya, kulukum ra'in, ya, kulukum mas'ul li ra'iyati. Gitu ya. Maka seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpin. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pekerja rumah tangga yang bertugas dia memelihara barang milik majikannya akan ditanya juga dari apa yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian, kata Rasulullah SAW, adalah pemimpin yang akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Ini hadis ini Bukhari Muslim. Artinya keabsahan dia nggak bisa ditolak begitu saja, gitu ya. Mari kita lihat bahwa eh, kulukum ro'in, ya, ro'a itu dari kata melihat, ya. Secara bahasa ro'a sendiri berarti gembala. Kalau ro'in yaitu orangnya, ya. Jadi maf'ulnya berarti penggembala. Dia harus merawat, memberi makan, mencarikan tempat berteduh, ya, binatang yang dia gembala. Singkatnya seorang penggembala dia bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalaannya. Itu
dari kata ro'ah. Kalau kita pelajari sejarah, hampir semua nabi-nabi kita penggembala ya. Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW, kemudian kita tahu Yesus alaihissalam itu juga penggembala juga. Maka kemudian kalau kita lihat konsep akhlak pemimpin dalam Islam itu ada 4 sifat yang ditelisik dari Nabi. Kalau kita cari ini mungkin kitabnya nggak ketemu, tapi kita kenal ini, gitu ya. Yaitu apa? Yang pertama adalah fapana, cerdas. Ya, bukan nama ya. Kalau nama mungkin orang bisa sempat kita dengar nama Fatona kok nggak cerdas gitu ya. Tapi maksudnya Fatona ini sifat yang ada pada Rasulullah SAW. Yang kedua amanah. Ini yang ditelisik dari Rasulullah SAW. Tidak melakukan korup, tidak mengambil uang rakyat, tidak mempermainkan baitul mal untuk kepentingan diri pribadi, gitu ya. Sehingga betul-betul menjadi sosok yang uh, mengamankan segala sesuatu buat masyarakat umum. Kemudian sidik, benar, ya, dipercaya atau jujur, nggak mencela-mencela. Ya. Kapan kesempatan ngomong lain, nanti kesempatan lain ngomong lain lagi. Gitu. Itu bagian yang kita harus pahami. Kemudian tabligh ini penyampai, artinya dia sebagai seorang komunikator, seorang pemimpin itu harus mampu melakukan brief, gitu. Maksudnya gini, saya pernah eh, ikut dalam sebuah mobil yang dikendarai oleh eh, sang pengampu acara, gitu ya. Jadi saya, qadar Allah, ada di satu tempat yang akan dibawa dari rumah kediaman beliau, kemudian dibawa ke tempat acara sehingga saya berdakwah. Apa yang terjadi ketika itu? Begitu mau berangkat, istrinya langsung buka kaca. Udah di dalam, udah mau berangkat. Sebentar, sebentar, sebentar. Dia panggil salah satu nama pembantunya itu. Si 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 ini Fulana, Fulana. Apa Bu? Lari dia. Memang udah terbiasa mungkin ya. Jadi kalau ibunya manggil dia langsung terbirit-birit begitu. Terus kemudian yang terjadi adalah tolong ambilin tas ibu yang di kamar tidur. Eh, Masuk, terus kemudian keluar lagi. Yang mana Bu? Ada 3. Yang coklat, yang coklat. Yang coklat ada 2, yang kecil apa yang gede? Jadi waktu itu begitu lama gitu. Seandainya clear brief, tolong ambilin tas coklat yang ada dekat tempat tidur, misalnya gitu. Atau gini, seorang suami eh, minta sama istri misalnya, atau sama anaknya atau sama pembantu, sama istri lah biasa. Bu, bikinin mie. Sebagai seorang istri, dia ingin mengabdi kepada suaminya, maka dia siapin mie 2 telur, dia potongin sayur-sayurnya, dia potongin sosis, dia potongin, macam-macam tuh, penuh dengan segala macam. Ada ini, ada itu, apa segala macam dan seterusnya. Maka hadirlah hidangan mie yang begitu spektakuler. Untuk ukuran restoran, ya kira-kira harganya 80 ribuan lah gitu ya. Jadi banyak dan kemudian wah, karena secara nutrisi dia berwarna-warni. Apa yang terjadi ketika itu? Suaminya cuma bilang, loh, ngapain sih ribet banget bikin bikin aja mie instan, karena bikin ngomong dari tadi Indomie kan, jadi nggak berantem. Nah, clear brief seperti ini yang kemudian membuat orang menjadi jelas. Ya. Jadi kalau misalnya bikin mie Indomie aja, gitu misalnya, bikin mie instan aja, nggak usah macam-macam. Aku kepengen kepengen udah lama deh makan, nggak makan mie instan, misalnya begitu. Itu jelas, gitu. Tapi kalau kemudian dia minta tolong bikin mie, sementara dia mengerjakan yang lain, begitu dihadirkan tanpa penghormatan, mie yang ini bukan mie yang ini yang dimaksud. Wah, kan nyolot, orang udah capek-capek motongin apa segala macam, udah lari-larian ke warung, beli ini beli itu apa segala, mempersembahkan yang terbaik, kok malah nggak dihargain gitu. Karena apa? Karena nggak clear briefnya. Itu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud
itu pernah mendampingi Rasulullah SAW tanpa Rasulullah SAW mengatakan atau mempertanyakan mereka, kenapa kamu bikin ini? Karena apa? Karena clear brief. Jadi clear brief itu sebagai bagian dari tabligh, penyampaian. Ini bagian yang kemudian harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Jadi ketika dia bicara hal teknis, maka dia sangat tahu harus lakukan apa. Bahwa kemudian menyerahkan kepada orang lain yang kompeten, itu soal lain. Gitu ya. Jadi nggak perlu pemimpin masuk ke bagian teknis yang sebetulnya ya apa istilahnya itu. Let the monkey do the job. Jadi ini jangan salah paham ya. Bukan menganggap orang sebagai monyet gitu ya. Tapi dalam idiom Inggris ada seorang yang punya kebun kelapa, dia mantan marinir, maka kemudian dia panggil tentara untuk nembakin pohon kelapanya itu supaya pohon kelapanya jatuh. Maka datang satu pasukan itu untuk nembakin kelapa itu. Kata si eh, komandannya, daripada begini, mendingan pinjem monyetnya eh, kebun kelapa sebelah and let the monkey do the job. Karena kalau monyet itu nggak perlu habis peluru banyak, nggak bolong-bolong kelapanya, gitu. Iya kalau kena, bukan sniper. Begitu naik, afwan. Begitu naik dia tepuk-tepuk, pelintir, 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 dia tahu mana yang harus diturunkan. Maka pelintir, 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 monyet sudah bagian itu kok di kebun kelapa. Maka ada idiom tentang let the monkey do the job. Maksudnya serahkan kepada yang lebih kompeten. Nah, Bapak Ibu sahabat MKI di rahmati Allah SWT, mari kita lihat bahwa betapa ciri ro'in ini jujur. Abu Ja'la Makil bin Yasar gitu, menyatakan bahwa saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyatnya, kemudian dia mati masih menipu rakyatnya, melainkan pasti diharamkan baginya surga. Waliyadzubillah. Jadi siapapun ya, siapapun dengan konsep kepemimpinan yang sesederhana apapun, ya mau suami, mau RT, mau RW, mau kades, mau camat, ya, mau wali kota, mau bupati, mau gubernur, ya mau mendagri, mau presiden, pokoknya semua dia mati diamanahi oleh Allah SWT, kemudian dia nggak mimpin rakyat masih menipu, dia mati, itu pasti nggak akan masuk surga. Waliyadzubillah. Mari kita lihat ciri roh ini itu memudahkan, ya, yasiru wala tu'assir. Ibunda Aisyah radhiallahu anha berkata bahwa saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda dari rumahku, ya Allah, siapa yang memudahkan sesuatu dari urusan umatku lalu mempersukar mereka, gitu ya, maka persukarlah bagi, dan siapa yang mengurusi umatku dengan lemah lembut pada mereka maka permudah. Di eh, bagian yang memudahkan itu bagian yang sangat luar biasa. Mari kita lihat rekam jejaknya siapa yang melakukan kemudahan-kemudahan seperti itu misalnya. Maka ciri ro'in ini Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita perhatikan bahwa ciri ro'in ini, kecil-kecil ya, dan mudah-mudahan kebaca. Kebaca nggak nih? Allah lindungi dalam hadis Bukhari, ada 7 kelompok yang Allah lindungi di hari di mana tidak ada naungan. Pemimpin yang adil, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah, orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid, 2 orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul atau berpisah, atau bertemu karena Allah, berpisahnya karena Allah. Kita pagi ini bertemu karena Allah, berpisahnya nanti karena Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dilindungi oleh Allah SWT pada saat nanti ada naungan lindungan. Amin. Orang lelaki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan yang cantik, tapi dia menolak dengan kata-kata, saya takut kepada Allah. Khasiatullah. Maka orang yang sedekah dengan sembunyi sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, itu juga bagian dari itu. Dan terakhir, orang yang berzikir, yang mengingat Allah sendirian sampai dia mencucurkan air mata. Maka insya Allah ini akan mendapat perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ciri ro'in itu taat.
Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat pada pemerintahannya dalam apa yang disetujui atau tidak setujui. Kecuali jika diperintah untuk maksiat. Maka apabila disuruh maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Mari sama-sama kita lihat di dalam surat yang keempat ayat yang ke-59. Ada yang berkenan untuk baca, monggo silakan. Nadia udah Tafadhali, masykuran. surat An-Nisa ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha baik. benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallahu fiik. Syukran. Jazakumullah. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antaramu. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa tidak mentaati pemimpinnya, maka dia tidak mentaati aku, kata Rasulullah SAW. Barang siapa tidak mentaati aku, maka sesungguhnya dia tidak mentaati Allah. Gitu. Jadi ini berkaitan sekali. Tapi tadi, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau terjadi perbedaan pendapat terhadap segala sesuatu, maka kembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya harus ada ayat pendukung dan hadis-hadis yang memperkuat. Jadi tidak boleh seorang dai atau siapapun yang memimpin umatnya kemudian menggunakan opini-opini yang dibentuk oleh cara berpikirnya sendiri. Menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya. Tidak pantas. Yang tepat adalah Rasulullah SAW bilang begini, Allah bilang begini. Ini ayatnya, ini hadisnya. Sehingga jangan mengucapkan sesuatu atau memfatwa sesuatu kecuali kita tahu bahwa bagian yang disebut itu adalah penyempurna dari bagian yang kita akan kerjakan. Contoh, Imam Hanafi atau Abu Hanifah, rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan begini, jangan pernah menyatakan mengambil dariku sesuatu dalil jika tidak tahu bagaimana aku mengambil dalil itu. Contoh ya, misalnya, Abu Hanifah itu ketika bicara tentang apa namanya bersentuhan laki perempuan, maka tidak batal. Tapi kalau Imam Syafi'i batal. Mari kita lihat. Surat 5 ayat yang ke-6. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk menyatakan bahwa bersentuhan itu membuat orang menjadi batal wudhu. Silakan. Iya udah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, Ya. dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Ya. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, Nah, maka terus. maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Ya. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallahu fiik. Syukran jazakumullah. Jelas ya bahwa Imam Syafi'i menggunakan surat 5 ayat 6 sebagai hujah bahwa yang namanya bersentuhan itu batal. Karena disebut tadi menyentuh wanita. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab ya lamasa. Sedangkan Imam Abu Hanifah disepakati oleh Imam Malik bahwa menyentuh yang dimaksud itu bukan nyentuh ini, bukan nyentuh kulit ke kulit, lebih spesifik.
Maka kalau kita nyatakan cuma iya Imam Hanafi sama Imam Maliki kalau senggolan nggak batal. Kita nggak boleh menggunakan dalilnya Imam Hanafi kalau kita nggak tahu dari mana Imam Hanafi mengambil dalilnya. Maka perhatikan dari mana Abu Hanifah itu mengambil dalil atau hujah atas apa yang beliau sampaikan. Dari ayat juga. Imam Syafi'i pakai ayat, beliau juga pakai ayat. Mari kita perhatikan di surat yang ke-19 ayat yang ke-20. Ada yang berkenan membaca lagi, silakan. Kita perhatikan kata lamasa atau menyentuh, ya itu menyentuh dalam konsep yang berbeda ternyata. Iya udah. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan Menyentuhku. seorang pezina. Iya, menyentuhku. Lagi pula aku bukan pezina. Barakallahu fiik. Syukran jazakumullah. Jadi statement tentang menyentuh itu majaz, kiasan, ibarat. Jadi yang dimaksud secara teknis itu adalah menyentuh yang sampai hamil, menyentuh yang sampai punya keturunan. Itu kan kabar tentang Jibril yang datang kepada Ibunda Maryam, kemudian menyatakan, kau akan mendapatkan keturunan anak laki-laki. Kalau kita baca ayat sebelum. Maka kemudian dia nyatakan di ayat 20 itu, bagaimana mungkin aku bisa punya keturunan anak laki-laki sementara aku tidak pernah menyentuh laki-laki. Emang sentuhan bisa hamil? Gitu. Lagi pula aku bukan pezina. Di sini jelas bahwa yang dimaksud lamasa di situ menurut Imam Abu Hanifah, konteks lamasa itu adalah bagian yang kemudian disebut dengan menyentuh antara kepala zakar ke lubang farji sampai keluar mani dan menyebabkan kehamilan. Kan jadi beda cerita. Maka Imam Ahmad berbeda. Kalau ada syahwat menyentuhnya, maksudnya yang dimaksud sama Imam Hanafi tadi, maka batal. Tapi kalau cuma menyentuh biasa saja, maka tidak batal. Jadi lumayan bingung kalau orang nggak paham itu. Mari kita lihat. Ternyata Imam Abu Hanifah menggunakan 3 korina, kita syawahid. Ada sekitar 3 syawahid yang menyatakan bahwa pertama, Rasulullah SAW pernah mencium kening Ibunda Aisyah kemudian pergi ke masjid. Berarti batal dong kalau menyentuh gitu kan ya. Ternyata Rasulullah SAW tidak butuh lagi. Yang kedua, Rasulullah SAW itu kalau di rumahnya, kalau sholat tahajud itu Ibunda Aisyah sering nyelonjorin kakinya di depan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang mau sujud, maka didorong kakinya Ibunda Aisyah itu untuk beliau sujud. Nanti Rasulullah SAW berdiri lagi, eh, kakinya Ibunda Aisyah nyelonjor lagi. Kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah dalam keadaan sujud, kemudian dicari sama Ibunda Aisyah, kepegang telapak kakinya yang sedang bersujud itu. Dan Rasulullah SAW meneruskan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Artinya, kalau cuma sekedar menyentuh, ya, bukan bersentuhan, gitu ya, bukan majaz, ya, maka Imam Syafi'i menurut Imam Hanafi, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad, Ibnu Hambal, maka menjadi lemah pendapatnya. Nah, kita harus tahu itu bagaimana para ulama mengambil dalilnya. Baik, kita lanjut. Ketika kita tahu bahwa resikonya seorang ra'in, seorang penggembala, seorang pemimpin, Rasulullah SAW bersabda, setiap pemimpin yang memimpin rakyat di hari kiamat pasti akan didatangkan. Kemudian malaikat akan mencengkeram tengkuknya dan mengangkatnya sampai ke langit. Kalau ada perintah dari Allah SWT, lemparkan, maka dilempar ke bawah. Yang jauhnya adalah sekitar 40 tahun perjalanan. Masya Allah, 40 tahun perjalanan itu berarti jauh banget. Dan pasti rasa sakitnya, naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah. Jadi nggak gampang menjadi pemimpin itu. Ketika kita diminta, diamanahi, maka ketika bukan kafaah kita, bukan kemampuan kita, bukan kapasitas kita, kita under apa namanya, under respect gitu ya. Kita nggak punya kafaah tentang itu, sebaiknya nggak usah. Karena mengerikan pertanggungjawaban.
Dan jangan pernah kita mengajukan diri padahal kita tidak punya kemampuan. Biar saya mimpin. Gitu. Nggak boleh itu. Rasulullah SAW pernah satu kali ada seorang sahabat yang kemudian minta untuk dia jadi gubernur. Maka Rasulullah SAW katakan, kamu belum pantas. Karena ada ambisi yang berbeda. Saya pernah diminta oleh seorang ustadz yang dia tahu integritas saya lah. Karena saya eh, dianggapnya oleh beliau selama ini selalu melayani jamaah, selalu dekat dengan begitu banyak orang dan punya masa, istilahnya menurut beliau. Terus kemudian beliau ajak saya untuk berpolitik praktis di kepartaian. Beliau menjamin kalau Ustadz Dodi berkenan, DPRD Bekasi antum bisa nomor 1 dan pasti dapat suara. Saya bilang, wow, nggak punya kapasitas, bisa digituin ya ternyata. Karena kedekatan dengan ketua partai. Gitu. Terus bagaimana orang-orang yang berada di wilayah saya yang kemudian sudah berjuang jauh lebih lama, berjuang jauh lebih awal, gitu, yang tahu tentang partai itu dan seterusnya. Gitu. Kemudian ya jelas saya katakan saya tidak punya kapasitas untuk itu karena nanti urusannya akan urusan sama banyak orang, sama banyak hal. Tapi apa yang beliau katakan, ini lumayan loh gajinya. Oh, jadi dia cuma ngambil gajinya doang. Diceritalah, kebutuhan kita kan besar ini. Anak sekolah ini itu segala macam dan seterusnya. Kita juga oh jadi niatnya itu hanya untuk dapetin gajinya, bukan untuk memperbaiki masyarakat kita. Jika naudzubillah cuma naudzubillah kok sampai itu terjadi, ya resikonya ini bukan urusan dunia, tapi sampai ke akhirat. Waliyadzubillah, enggak lah. Gitu. Maka saya dengan tegas menolak dan kemudian saya katakan saya benar-benar nggak tertarik. Kenapa? Kata dia bilang, kamu kan antum ini kan orang baik. Kalau semua orang baik modal berpikirnya kayak antum, nggak mau memperbaiki bangsa ini lah. Sekarang ngomong memperbaiki bangsa, tadi ngomong gaji. Mana sih? Jadi memang ada orang-orang yang merasakan kenikmatan kekuasaan itu seperti itu. Nah, ada gaya pemimpin yang bosi. Apa? Dia pakai rules yang luar biasa. Ini rulesnya atau uh, rules uh, apa? Hukum bos gitu ya, bos rules. Dikatakan bahwa yang pertama, bos nggak pernah salah. Bos itu selalu benar. Terus yang kedua, kalau bosnya salah, coba lihat rules yang pertama. Jadi nggak boleh salah. Itu kan kacau nih gaya pemimpin. Nah, ada gaya pemimpinan yang sifatnya coach, pelatih. Dia akan melakukan yang namanya, coach ini akan melakukan memberikan contoh, dia akan memberikan arahan, memberi solusi, ya, membuat latihan-latihan, memberikan kesempatan, dan seterusnya. Sehingga ketika kita tahu bahwa dalam dunia coaching gitu ya, kita pernah ngobrol sama Ustadz Adam, itu eh, kita dihadapkan pada kondisi kita akan menemukan potensi-potensi diri yang menjadi sangat luar biasa. Ada lagi yang kemudian kita pahami nanti sebagai orang yang senantiasa mencoba untuk memberikan apa yang terbaik dari dia. Dalam pengertian ya saya bisanya begini, maka kemudian dia kompensasi dengan apa? Dengan tebar bansos misalnya. Tapi dengan ketulusan bahwa ini adalah bantu, betul-betul bantu. Saya kemarin nonton Kang Deddy Purwakarta. Deddy siapa ya? Kok lupa saya, Kang Deddy. Mantan wali kota. Bupati itu ya. Oh, bupati ya? Mantan Bupati ya. Deddy siapa, Bu? Deddy Mulyana. Deddy Mulyana. Dia pakai kacamata hitam di mobil, kacanya dibuka sedikit, jadi orang nggak ngenalin dia siapa. Ada seorang jualan gorengan, ibu-ibu jualan gorengan.
Ditanya, Bu, berapaan gorengannya, Bu? 1000-an, Pak, katanya. Tapi kalau mau 5.000 bisa 3, kata. Eh, nggak mau saya, maunya saya satunya 10.000. Aduh, si Bapak baik banget, katanya. Ya udah bikinin 20 gitu. Kalau 10 berapa? Berapa ya? Saya orang nggak sekolah, Pak. Apa segala macam dan seterusnya. Punya anak, Bu. Ada anak gadis baru SMA, dia lagi goreng sekarang gitu. Ini rumahnya deket sini. Ya udah, masih kalau masih gadis buat saya aja, saya jadi istri. Bercanda sih. Aduh, si bapak mau orang kaya, kita mau orang kecil, apalah, bla 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 segala macam. Terus habis itu dikasih hadiah lagi sama Pak Kang Deddy. Ini eh, buat anaknya, buat beli baju. Kan calon istri katanya. Sama ini buat beli bajunya ibu. Makin banyak tuh dikasih, atau berapa ratus ribu ditempelin sama si ibunya. Itu dia udah, ya namanya orang kecil dapat duit banyak itu, Masya Allah gitu. Sampai dia jongkok gitu, nangis. Tapi memang bagian ini ya menjadi konten ya. Saya nggak tahu apakah ketulusannya bisa kita ukur seperti itu dan seterusnya. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian nyamar jadi gembel gitu ya. Nyamar jadi gembel terus kemudian dia apa namanya ngeprank gitu ya, bikin eh, nyamar jadi orang gila lah, apalah segala macam dan seterusnya gitu. Terus bikin 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 begitu. Tujuannya mau mau bantuin orang dan seterusnya ya, sedekah sedekah aja, nggak usah nyusahin orang gitulah ya gitu. Ini yang kemudian kita diminta untuk eh, memahami bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam itu sudah termaktub di dalam begitu banyak hadis, dan Allah SWT menyatakan dalam beberapa ayat seperti itu. Maka kitalah yang harus kemudian mampu. Pemimpin yang mana yang kalau kita pilih di tanggal 14 nanti ini menjadi bagian yang sesuai dengan kriteria konsep akhlak yang Rasulullah SAW maksudkan. Sehingga setiap kita menjadi paham bahwa saya sudah berada dalam koridor Islam ketika memilih seseorang. Nah, mudah-mudahan ini jadi guidance buat kita, setiap apa yang kita pahami menjadi bagian pengokoh sikap-sikap kita, karena bersikap tanpa ilmu itu menjadi bagian yang agak ngasal atau improvisasi. Improvisasi pun butuh ilmu gitu. Gak bisa sekedarnya semua diimprovisasi terus gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Khalis. Insya Allah di pekan depan kita akan membahas Khalifah fil Ard yang seperti apa konsep. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol masykur ya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Ustaz. Makadari. Eh, Jemaah yang bukan Allah, tentu setelah mendengarkan tadi paparan dari Saudari tentang ciri-ciri ya, dari siapakah pemimpin yang layak dipilih, tentu kita punya pemahaman akhirnya tentang siapakah yang paling cocok. Dan tentu ini pemimpin bukan hanya dalam konteks negara tentu ya. Di lingkungan-lingkungan kita, misalkan pemilihan RW, RT pun tentu patokan ini harus menjadi pegangan kita semua ya. Termasuk Karena milih suami, Ustaz. oh iya, ada suami apalagi ya. Tentu itu menjadi satu pedoman yang harus kita tadi pilih. Karena tadi Rasulullah pernah bersabda yang kulukum ra'in ya. Setiap kamu adalah pemimpin, dan seorang suami tentu akan diminta pertanggungjawaban sebagai seorang suami, begitu juga istri ya, akan diminta pertanggungjawabannya. Baik jamaah yang ingin bertanya, sharing tentu dipersilakan, ada waktu yang cukup panjang kita ngobrol tentang pemimpin nih. Ya, Jadi tafadhol. kalau rame di grup tentang eh, apa namanya pemimpin pemilu nanti yang akan kita hadapi ya, yang kayaknya udah mulai banyak yang rame mau ke JIS katanya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Insya Tentu Allah. ini juga Mudah-mudahan menjadi dimudahkan satu sama. sharing ya, tentang bagaimanakah pemimpin sebenarnya yang layak untuk Dicintai rakyat. dipilih gitu ya. Karena tadi kalau tanpa ilmu bisa tersesat tadi ya, Sahih. sama seperti tadi ada seorang pembantu yang jadi repot ya karena tidak ada panduan lebih awal bagaimana Iya. eh Bolak-balik nggak jelas banget itu. Insya Allah. Yang coklat masa gitu aja nggak ngerti sih gitu, kata yang Insya Bu Allah. Deva di Depok kan begitu juga tuh. Bu Pipit Sering. silakan Bunda Pipit. Monggo.
Bude. Assalamualaikum Ude, Waalaikumsalam Tukalis. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Iya Ayo. Ude, banyaknya tuh memang Ude itu. Ujung-ujungnya duit. Jadi susah banget kalau memang masih berprinsip yang seperti itu, UUD itu. Cuman kan kita memang sulit ya, Ude, untuk mencari pembimbing gitu, ustadz gitu atau yang mengarahkan kita gitu loh. Murabi lah gitu. Ya. Sulit sekali. Apalagi cari temen gitu yang memang sudah konsepnya ya seperti itulah. Dia tahu Ya. sebagai khalifah, sebagai abdu itu udah tahu. Itu memang sulit banget. Terus sekarang kita memilih pemimpin juga kan ada yang paling tidak dia ditunjuk, dia disokong orang, nggak pingin maunya sendiri. Nah dari sini aja dari 3 kontestan kan sudah ada nih yang paling utama dari kriteria itu siapa gitu kan? Itu ada. Ini pilpres nih. Enggak, jadi waduh Kalau cuma ada 3 Kang kan. Selo saya Iya. ngeri. Ada Kang Selo. Nanti saya di-delete. Nggak apa-apa, Jadi Bu. memang sulit gitu lah. Setuju, Bu. Ujung-ujungnya sulit gitu. Ujung-ujungnya sulit, bukan ujung-ujungnya duit ya. Tapi kebanyakan teman maupun murobi bahkan gitu. Itu tuh kita ajak itu ujung-ujungnya duit gitu loh. Dimanfaatin gitu. Ya. Dan kok sulit gitu. Jadi saya kemarin ngobrol sama Ustadz Sahal. Saya tuh ada asma. Ada sedikit curhat lah ini dikit ya pagi. Ya. Saya itu katanya Bunda Pipi banyak bersedih. Ya iyalah kata saya. Sedih itu ada ritmenya gitu. Kan kita juga sedih gitu kadang nggak bisa gitu. Relate rasio kita tahu asma tuh kebanyakan dari bersedih gitu. Tapi kan susah untuk menjadikan saya gembira gitu. Wong nyatanya relate-nya tuh seperti ini gitu. Ya. Itu gimana Ude untuk menyusun hati seperti itu gitu. Saya pernah sakit dan sakit itu jiwa raga. Saya tahun 98 saya memang tinggal di Rochester di New York saya 3 tahun. Ya. Ketika itu kan 98 yang seperti itu keadaan Indonesia kan. Saya tiap pagi di depan email cari kabar bagaimana saudara saya gimana gitu kan. Lah sementara di Amerika itu waktu itu Bill Clinton yang lagi juga selingkuh dengan itu gitu kan, dengan yang lagi magang. Ya. Itu saya menjerit Ude, itu saya jadi sakit, dinyatakan sakit jiwa karena kok susah amat ya cari di mana-mana orang itu kayak gitu. Nah itulah yang buat saya sedih nggak keru-keruan gitu. Gimana anak saya nanti? Saya pikirin begitu. Nah gimana saya bisa keluar udah dari itu biar asma saya sembuh maksimal, sembuh abadi. Ya itu Bismillah. aja. Makasih. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Turunkan ekspektasinya, kemudian naikkan ketuhanannya. Dalam pengertian gini, Bu Pipit lihat surat 57 ayat 22 dan sebenarnya di 23-nya sih. Tapi kalau kita 57, 22 dan 23 itu satu konsep keterikatan. Silakan. Ya sebentar. 22, 23 ya. Ya silakan. Tapi alhamdulillah tuh ayam saya berkokok terus berarti ada malaikat. Oh banyak Bu. Kalau pagi-pagi banyak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Oke. 23-nya? Sebentar. Dari 22 itu kan bisa difahami bahwa ya emang udah diciptakan sama Allah, memang sudah didesain seperti itu. Perlu kecewa nggak kita? Enggak, berarti memang asma saya keseimbangan saya ya udah. Betul. Kadang lanjut, saya pulangin 23-nya. seperti itu gitu. Coba lanjut 23. Tapi kan masih confused gitu. Setiap bencana mana tadi? Agar kamu tidak bersedih hati
terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah telah menyukai setiap orang, Tidak menyukai. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Astagfirullahaladzim. Jelas ya, itu ayat muhkamat, Uh-uh. ayatnya clear, ya, sangat letterlek, sangat jelas bahwa jangan terlalu sedih dan jangan juga terlalu senang. Sombong. Kadang-kadang pernah nggak lagi apa segala macam dapat ini, Masya Allah rezeki anak soleh, sesoleh apalah kita Nggak sampai boleh Allah ya kayak gitu. gitu. Itu Iya. kan seolah-olah kita kayaknya bisa ngerubah takdir karena kesolehan kita gitu kan, nggak boleh begitu. Maka itu sombong yang begitu tuh nggak sadar kita. Maka Iya udah. jadi sedih itu ada tempatnya, Bu. Sedih itu ada tempatnya. Dan ketika itu kita serahkan kepada Allah, oh ini memang maunya Allah, ya sudah, gitu. Tenang kita. Emang maunya Allah begitu. Tapi memang Gitu. periodik ya. Udah asma saya mungkin kalau sudah ini kan memang bikin kacau gitu lah ya. Saya tuh Mohon sudah izin, nggak Bu. pernah nonton TV Iya, mohon izin, sebetulnya Bu. karena berita tuh bohong semua Iya, gitu Bu kan. Pipit. Bu Dalam Pipit. Gini, mungkin nggak Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyembuhkan penyakit di tubuh kita? mungkin sekali. Oh, udah, Bismillah aja. Iya. Jadi nggak usah Tapi terlalu. ada Kan masih udah tapi kan, saya agak masih pakai tapi ngeyel nih. iya ngeyel dikit. Ada yang hadis gitu loh, yang sakit epilepsi, yang dia sakit, terus dia mohon sama bilang ke Rasul bahwa saya minta disembuhkan karena kalau itu kan suka motah gimana gitu. Terus kata Rasul jawabnya, kamu pengen sembuh atau kamu pengen menjadi orang yang sabar? Kalau bersabar kamu sudah ini gitu kan, hadiahnya tuh besar banget. Terus dia milih bersabar. Nah, saya juga suka bingung dengan itu, udah. Iya, itu agak kebalik. Sebetulnya hadis yang itu untuk orang Yang buta. gimana? Orang buta. Buta? Iya. Bukan yang epilepsi? Bukan epilepsi, bukan. Soalnya kan dia kelihatan auratnya gitu loh kalau dia Ya. lagi motah kan. Ya. Nah, jadi supaya Itu yang akhirnya si epilepsi itu minta bahwa dia tetap sabar dan hanya memohon kalau sedang kambuh tetap tertutup. Subhanallah, saya nangis itu. Ya. Jadi kalau yang saya tahu itu orang buta. Orang buta minta sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mintakan aku untuk kesembuhan kedua mataku. Kamu mau sabar nggak? Atau mau sembuh? Kalau sabar, surga untukmu. Kalau sembuh malah kepake buat maksiat, lalatan, lihat ini itu apa segala macam dan seterusnya. Maka dia pilih sabar, maka dia dihadirkan untuk dia surga. Itu yang saya tahu. Iya, Gitu ya, Pipit, Bu Pipit kamu ya. nih ngeyel. Baik, Bu Pipit. Tapi Baik. kadang-kadang menggelitik Iya, gitu. tapi aja itu terus. normal ya, udah Iya. ya. Bu Pipit, Nggak boleh yang normal. lain ya yang ingin bertanya, Bu Pipit. Nggak normal, Oh ya, soalnya terima pakai kasih. tapi itu. Maaf Iya. mengganggu semuanya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu, silakan yang ingin Baik. bertanya. Mbak Purwanti Ningsi, bagaimana ciri teman atau orang yang mencintai karena Allah? Nggak ada tendensi apa-apa, kecuali Allah saja. Ngingetin, ada orang yang cuman ngingetin, cuman buat Allah aja gitu. Jangan ini ya, jangan itu. Kadang-kadang gini, cirinya. Dia share hal-hal yang sifatnya agamis. Gitu. Ketua kelas itu Abah gitu ya, itu nggak pernah diminta, nggak pernah apa segala macam. Tapi begitu dapat sesuatu yang menginspirasi, dia langsung share di grup kita. Barusan ini surat 572223 langsung beliau share langsung itu. Artinya apa? Kan nggak semua orang dari sekitar berapa ini? 542 member yang masuk cuman 80. Itu pun juga 80 ini nggak semua ada di member gitu kan. Artinya Abah sedang mencintai karena Allah. Jadi ciri-cirinya apa ya? Dia melakukan itu karena Allah saja. Gitu. Nggak ada macam-macam. Jadi kira-kira kalau disuruh sesuatu, nih contoh nih, yang tanggal 10 kalau nggak dapat bayaran nggak mau datang, nah itu nggak karena Allah itu. Yang tanggal 10 ke JIS kalau nggak dibayar nggak mau datang. Ke laut aja ya yang gitu. Gitu.
Jadi kelihatan kan gitu Bu Purwanti ya. Karena dia nuhun itu Kang Deddy Mulyadi betul. Kalau nasyid, kata nasyid jalan kebenaran takkan selamanya sunyi, ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu bangsa. Masya Allah. Syukran. Teria. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, hukumi atau nilai seseorang dari lahiriah karena kita tidak bisa menelusuri dalam hatinya. Jadi dalam hal memilih pemimpin, gambling ya, kita hanya bisa memilih seseorang yang menurut kita paling sedikit mudaratnya buat rakyat. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita di era digital sekarang ini nggak ada rekam jejak digital yang tidak bisa di-trace. Semuanya bisa di-trace. Ayo, nih kalau kita bareng-bareng nih buka nih. Profil calon pemimpin di tiga pilpres kita misalnya. Kita lihat Pak Ganjar orang UGM gitu ya. Apa prestasinya? Selama memimpin Jawa Tengah apa prestasinya? Apa kasus yang menimpa beliau? Dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat Pak Prabowo gitu. Kita lihat pendidikannya apa segala macam dan seterusnya. Ada masalah-masalah apa dia? Kita lihat Pak Anies, kita lihat gitu pendidikannya apa segala macam, apa masalah yang beliau. Jadi fair, ngelihatnya semua menjadi fair. Nah, mana yang paling eh, kita sesuai hati nurani itu kita pilih yang mana gitu ya. Maka mohon maaf ini kalau misalnya Mas Ganjar itu di podcastnya Deddy Kobuzier menyatakan, loh saya suka video porno, apa salahnya saya sudah dewasa? Ya iya sih, nggak ada salahnya. Emang orang dewasa ya memang ya bisa dikatakan boleh. Tapi kan itu menurut perspektif banyak orang itu maksiat yang nggak perlu disampaikan ke masyarakat umum kan gitu. Kalau kita lihat Pak Prabowo sering emosinya nggak terkontrol apa segala macam dan seterusnya. Bahkan dibahas di begitu banyak podcast tentang bagaimana beliau menanggapi eh, apa debat misalnya dan seterusnya. Itu eh, macam-macam. Tapi lihat bagaimana Pak Anies dengan desak Aniesnya itu banyak membuat orang menjadi iya juga ya, iya juga ya, iya juga ya, iya juga ya. Sehingga betul-betul membuat bagian yang seperti yang saya bilang, jangan alergi sama politik. Rasulullah SAW itu berpolitik, Nabi Ibrahim berpolitik, dan kita harus kemudian masuk ke dalam sebuah penyikapan. Memang demokrasi bukan cara Islam. Cara Islam itu khalifah. Pekan depan insya Allah kita bahas. Gitu. Lebih detail. Bagaimana menjadi khalifah itu. Nah, tapi bicara tentang apa yang sekarang terjadi, maka bagian yang harus kita pahami ya, yang paling kecil mudaratnya yang mana? Kira-kira kalau nyari pacar atau mencari calon mantu itu di masjid gitu ya. Kita lihat siapa yang kira-kira ke masjid subuh. Kira-kira siapa yang isya-nya masih sholat berjamaah gitu. Jadi kita kalau punya itu maka Bismillah gitu. Dan itu sepertinya masih secara data yang dikumpulin tadi itu ya Pak Anies yang paling qualified gitu. Ini ngomong jujur aja, bukan masalah keberpihakan. Wallahu alam. Ya, nggak usah berpihakan Pak Anies ya. Enggak, kita lihat itu, kita lihat data. Kita lihat data. Datanya yang saya bilang. Gitu. Bu Dwi Sundari, Nomor satu. pemimpin yang Silakan Bu dipilih Nadia. adalah yang paling sedikit kesalahannya dan semoga Allah jadikan pemimpin selanjutnya. Amin. Teh Nadia, enggak? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, apakah berlebihan jika misalnya kalau akhir-akhir ini saya ngelihat pemimpin yang baik gitu, soleh, gampang nangis, terus ngelihat Ude ceramah, pengen nangis gitu. Apakah berlebihan seperti itu? Tidak, Ude. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasanya Mas Selo, sesuatu yang disampaikan dengan hati akan sampai ke hati. Jadi kalau cuman getaran suara, mungkin ya orang bisa bersuara makan lebih baik.
Tapi kalau sudah hati yang menyampaikan, gini deh teh, punten. Kenapa kitab-kitab orang dulu, kitab-kitab klasik yang baca, boleh. Ketika kita lihat kitab-kitab klasik yang dulu, yang masya Allah, kemarin saya apa namanya, lihat buku-buku yang lama tuh, Al-Islamnya Said Hawa, apalah segala banyak tuh. Jadi kalau kita lihat bagaimana khotimahnya itu Khaldun dan seterusnya, itu kalau kita baca gitu ya, ada bagian yang kemudian membuat kita, kok saya jadi larut ya. Tapi kita lihat buku-buku yang ditulis oleh orang yang memang sengaja nyari oplah, gitu ya. Saya nggak perlu nyebut ustadz siapa gitu ya. Dia produktif sekali bikin buku tuh. Wah, banyak betul soal ini, soal ini, soal ini, soal ini. Karena apa? Kepengen itu dibeli sama jemaahnya dan menjadi pundi-pundi uang buat dia. Niatnya beda. Gitu. Maka yang begitu getaran hatinya ya, vibes-nya ya duniawi. Seperti yang gini, kan pernah saya sampaikan. Kira-kira sahabat MK ini dimanapun berada, yang sekitar 80 orang ini, 78 sih berdua sama saya sama Ustadz Khalis. Kalau disodori pertanyaan, mending mana? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Kira-kira pilih mana? Orang kaya bersyukur, Ah, ya udah. Itu semua. Dua-duanya. Nah, itu semua lebih banyak cenderung kalau di satu kumpul 80 orang jawab apa gitu. Saya tungguin sampai 80 orang jawab gitu misalnya gitu ya. Maka yang pasti yang kaya yang bersyukur. Kenapa? Faktor duniawinya nggak bisa lepas dari fitrahnya. Tapi ketika dia sampai kepada pemahaman bahwa mau miskin, mau kaya, sabar syukur harus dihadirkan. Yang Allah lihat kan takwanya. Itu baru akidahnya keren. Gitu. Jadi setiap orang yang menghadirkan hati pasti ketangkep sama hati. Pernah nggak kita sholat gitu ya, tiba-tiba nangis aja gitu. Padahal kita nggak tahu artinya apa itu. Tapi ternyata Allah SWT menyentuh hati kita dengan bagian yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu. Menangis tanpa sebab gitu. Yang ketika ingat sesuatu, leleh air mata kita. Itu berarti apa? Hatinya halus, hatinya peka. Saya seringkali jangankan itu. Ketika melihat satu tontonan, kemudian tontonan itu bagus dan menyentuh hati, itu bisa mewek, minimal berkaca-kaca. Gitu. Ketika ada anak kecil yang melakukan satu yang polos dia lakukan gitu, itu masya Allah berkaca-kaca. Gitu. Itu karena kelembutan hati dan nggak bisa dibikin. Allah alam. Baik, insyaallah, tabarakallah. Kalau kita lihat para pemimpin ya saat ini memang berbeda dengan di era-era zaman dulu ya, ketika para sahabat yang memang pemimpin politiknya juga seorang ulama gitu ya, seorang ahli agama gitu ya, dan dia menjadi pemimpin sholat gitu, malah ketika para khalifah itu memang menjadi juga ahli agama ya, ahli ilmu gitu ya. Kalau saat ini kan selalu ada distingsi ya, dibedakan ya, sudah dia ada ulama, ada umara gitu ya. Nah ini kalau menjelang pilpres kan semuanya pada mendekat para ulama nih. Jadi kalau kita hitung ya semua calon presiden pasti ada pendukungnya juga dari kalangan para ustadz, para kiai gitu ya. Dan mungkin kita menyikapinya bagaimana, Ustaz? Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya lupa ini makalah atau apa. Tapi kalau umara menuju kepada ulama, itu yang semestinya begitu. Tapi kalau ulama yang menuju kepada umara, dia nyari muka, nyari apa, nyari tempat, nyari porsi, nyari dukungan dan seterusnya. Itu pasti ada hal-hal yang sifatnya duniawi. Terserah deh mau dibantah kayak apa, monggo aja silakan. Gitu. Jadi nanti akan kelihatan tuh siapa yang betul-betul tulus lillah, ya. Siapa yang kemudian menjadi terjebak dengan keduniaan. Apa istilahnya? Menjual surga dengan harga yang murah.
Kalau kita lihat surat 11 ayat 15 ayat 16, fokusnya cuma kepada keduniaan. Kan dibilang di surat 11 ayat 15 ayat 16 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayati dunya wa zinataha, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan, maka Allah SWT berikan sesuai dengan apa yang dia upayakan, tidak dikurangi sedikit pun. Dunia ya, dunia. Tapi ayat 16-nya lihat, mengerikan. Itulah orang-orang yang nanti kelak di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Terus kemana sholatnya, kemana syahadatnya, kemana hajinya, kemana umrohnya, kemana sedekahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa cak orang Sunda mah capek digawe teka pakai gitu. Muspro gitu. Jadi ya ngapain? Jadi bagian yang kemudian kita tahu bahwa perbandingan prestasi, kemudian bagaimana seseorang itu melihat dengan kacamata yang clear gitu ya, objektif, bahwa ketika tadi Umar menuju kepada ulama memang seharusnya begitu gitu. Di zaman saya lupa, di zamannya Umar bin Abdul Aziz kalau saya nggak keliru, tolong koreksi saya kalau keliru, hafalan saya buruk. Ada satu kondisi di mana seorang penguasa menuju kepada seorang ulama dimintakan fatwanya. Tolong fatwakan seperti ini. Gitu. Maka kata ulamanya yang lurus ini dikatakan bahwa takutlah kepada Allah. Karena fatwa yang saya buat nanti itu urusannya bukan hanya urusan kamu, tapi urusan kita nanti di akhirat akan seperti apa. Gitu. Takutlah kepada Allah. Nah, orang yang begini kemudian menjadi kita tahu ya bahwa para ulama kita gitu yang saya lihat sampai di kriminalisasi atau apa istilahnya itu Ustaz Farid Akbar misalnya. Dia adalah orang yang sering ke Pak Jokowi gitu ya, menyampaikan apa segala macam dan terusnya. Tapi orang-orang Syiah nggak senang sama beliau. Akhirnya dijeblos ke penjara dengan alasan yang nggak jelas. Alhamdulillah sekarang sudah aktif menyebarin kemana-mana. Wallahu a'lam. Baik. Insya Allah. Dan kalau kita lihat sejarah banyak para ulama juga yang lurus itu meskipun berakhir di penjara ya Ustaz ya. Ya, Imam Ahmad salah satu contohnya ya, karena berbeda dengan penguasa saat itu Al-Ma'mun yang berpaham Mu'tazilah ya saat itu. ya, betul. Kemudian dia rela untuk dipenjara untuk tidak untuk tetap berpaham bahwa Al-Quran itu bukan makhluk gitu ya. Ya, Apalagi Ibnu Taimiyah wafat di penjara juga Ustaz ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga ya, wafat di penjara. Dan itulah salah satu contoh beberapa ulama yang mempertahankan akidahnya ya, walaupun berbeda dengan penguasa. Dan mereka rela untuk menyerahkan nyawanya demi kebenaran itu. Insya Allah. Masih ada silakan yang ingin sharing, mungkin Ustaz saya mau sharing juga nih sebagai panitia JIS nih. Baik, Ustaz Kolis. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, 3 hari menjelang hari H, pesan saya 2 lah kalau boleh izin. Pertama, kita memilih untuk kebenaran, bukan untuk menang. Karena kalau hari ini kita bicara menang, kita tahu siapa yang menang. Itu mengingatkan saya akan perjuangan dulu ya para sahabat ya. Kalau bicara menang mungkin nggak ada sahabat yang mau jadi masuk Islam tuh. Tapi ketika bicara benar, bahkan seorang Bilal mau ditindih batu sebesar gunung pun dia akan tetap ahadun ahad. Kalau bicara benar ya, jadi nggak bicara menang. Saya mengimbau jamaah semua untuk mengetuk nuraninya, karena nurani adalah filter terakhir yang membedakan antara benar dan salah. Jadi kita di sini memilih memanfaatkan fasilitas demokrasi yang ada di Indonesia untuk bicara tentang kebenaran. Nomor 2,
terkait JIS, eh, jangan patah semangat karena hambatan banyak sekali, termasuk di lokasi. Tiba-tiba ada pembangunan jalan lah, terus ada beton melintang segala macam, pintu dibuka cuma satu, parkir susah, ya itu ya perjuangan, perjuangan betul itu. Jadi 3,5 juta eh, war ticket itu adalah uji coba dari timnas internal. Seberapa banyak sih yang mau datang gitu? Aslinya kapasitas JIS itu sudah diambil semua oleh partai. PKS mengambil 50.000, 50% dari kapasitas. Nasdem 25.000, PKB 25.000. Jadi udah habis. Dari awal kita udah tahu udah habis. Jadi tiket itu dibuka untuk melihat seberapa besar animo masyarakat yang akan hadir ke JIS. Dan satu Indonesia kaget termasuk Istana bahwa yang daftar dalam hitungan menit 3,5 juta. Gitu. Jadi welcome to perubahan gitu ya bahasanya gitu. Nah jadi nggak apa-apa datang aja, nggak usah ada gelang di tangan, nggak apa-apa datang aja, udah ramein aja pokoknya. Keterlibatan kita di situ bukti kita ada di pihak yang mana gitu. Itu aja. Dan memang dari panitia kami di sini menghimbau hati-hati di jalan gitu karena akan ada 2 event, satu di JIS kita, satu lagi di GBK 02, dan itu hati-hati godaannya gitu ya, kalau ada yang memprovokasi atau apa gitu ya, itu mereka siap dengan narasi-narasi negasi. Nah, kita nggak pengen narasi negasi itu masuk ke kita. Jadi hati-hati di jalan, sabar, tahan emosi gitu ya. Itu sih. Untuk wilayah teknis, teman-teman udah tahu lah di grup seperti apa, parkir di mana, pengorbanannya seperti apa, hadir jam berapa. Kalau saya sih dari Jumatan mungkin udah di sana tuh, nginep di situ kayaknya tuh. Karena ada beberapa panggung yang mesti di-handle juga dan tamu VIP yang harus di-escort. Gitu sih kira-kira Setkolis 1D. Sekali lagi kita bicara memilih untuk benar ya. Kalau untuk menang yakin deh, sebelah sana menang. Tapi untuk bener ntar dulu. Gitu. Jadi kita stay itu bener aja. Bismillah. Dan kemenangan hanya milik Allah ya, insya Allah ya. Allah, Dan makar Allah kan lebih luar biasa ya. Makarullah walahu karul makirin. Ingin bertanya, Silakan, Abah. Enggak, Abah. saya punya beberapa sahabat yang bukan 01. Ya. Ketika saya share, saya sampaikan tentang ayat, dalil, hadis, Quran. Terus jawabannya apa? Gua nggak percaya katanya. Tetaplah pilihan saya yang terbaik. Mau masuk neraka, kayak mau masuk ini, kayak tetap main ini. Terus saya bilang, astagfirullahaladzim, ingat, kamu ini kesantet apa kesurupan? Saya bilang, saya menyampaikan dalil, ayat, dan hadis tentang bagaimana memilih pemimpin yang jujur, amanah, tablik, sidik. Kok kamu jawab seperti itu? Saya nggak nyangka loh, kalau otak kamu udah beku kayak gitu, hati kamu udah mati. Saya bilang gitu, Pak. Nah itu, yang orang seperti itu tuh apa karena tercabut hidayah atau emang otaknya sudah didengkul, Pak? Syukron. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Tentu hidayah bukan punya kita ya. Hidayah itu punya Allah. Dan kita hanya sebagai pengingat. Ada begitu banyak ayat yang menyatakan fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan saja. Kita cuma bertugas sebagai pengingat. Kita cuma punya nasihat doang. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Ingatkanlah sesungguhnya pengingatan itu, nasihat-nasihat itu bermanfaat. Dan perlu diketahui, Pak, Rasulullah SAW itu pengen bunuh diri loh. Waktu awal-awal beliau menyampaikan kebenaran, terus kemudian nggak diterima sama orang-orang kafir Quraisy. Loh, saya ini menyampaikan al-haq minal haq, menyampaikan kebenaran dari Sang Maha Benar. Kok ditolak? Apa bisa buka surat 18 ayat 6? Betapa kecewanya Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir Quraisy yang disampaikan ayat-ayat yang datang dari Allah SWT. Kok ditolak? Bahkan Rasulullah SAW hendak menghabisi nyawanya sendiri. Maka dicegah oleh Allah SWT di surat 18 ayat 6 itu. Maka Tafadhol.
Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini dalam kurung Al-Quran. Jadi yang ditolak itu Al-Quran, bukan engkau. Hidayah itu dari aku, kamu tugasnya cuma nyampein doang, gitu bahasanya. Jadi kita ini hanya sebagai penyampai saja. Terserah orang mau terima, mau enggak, ya penting kita sudah nyampaikan seperti itu. Hasilnya bukan urusan kita. Kita cuma punya orientasi akhirat dalam konteks ikhtiar kita. Ikhtiar aja. Hasil punya Allah. Kita nih ngotot kalau kita lihat surveinya apa segala macam, kenyataan di begitu banyak seantero Nusantara itu isinya yang lebih banyak ngedukung siapa. Kita lihat fakta di lapangan seperti apa. Tapi nanti lihat di KPU diakalin nggak tuh suara. Wallahu alam. Jadi kalau Allah SWT belum menentukan bahwa pilihan kita menjadi pemimpin, ya berarti kita belum pantas untuk itu. Gampang. Gitu aja. Jangan terlalu sedih kalau nggak sesuai sama kita, jangan terlalu senang. Tadi si surat 5723 kan bilang begitu. Jadi biasa aja. Karena seseorang yang menghadirkan cintanya kepada Allah SWT saja, maka nggak akan ada kegelisahan, nggak ada kekhawatiran. Di surat 46 ayat 13, itu jelas. Allah SWT menyatakan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang menjadikan Allah SWT sebagai Rabb dan dia istiqomah, maka akan dicabut oleh Allah SWT apa? Kesedihannya. Dicabut apa? Kekhawatirannya. Jadi nggak kamu punya rasa khawatir, nggak punya. Asal Allah aja, udah kita niatnya milih sesuai dengan hati nurani kita, gitu ya. Tapi kemudian sisanya udah serahin sama Allah. Kalau emang Allah berkehendak jadilah. Sekarang ini sudah ada belum ketetapan Allah SWT atas siapa pemimpin di kita? Udah ada. Allah sudah tetapkan. Dan siapanya kita nggak tahu, itu kan rahasia Allah. Gitu. Kita tinggal nunggu nanti hasil penghitungannya seperti apa. Apakah ada kecurangan yang Allah inginkan juga? Kan perlu kita pahami bahwa kehendak Allah itu ada yang negatif, ada yang positif. Kehendak Allah itu ada yang diridhoi, ada yang dimurkai. Contoh, kenapa orang yang memperkosa anak gadis orang itu kemudian diizinkan sama Allah SWT? Kalau dibikin dia mental kayak Fir'aun waktu ngadepin Ibunda Sarah bisa? Bisa kalau Allah mau. Tapi ternyata ada orang yang kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang kemudian dibiarkan oleh Allah SWT dalam konteks istidraj. Begitu dapat istidraj, udah. Nanti hitung-hitungan belakangan deh. Maka ketika ada orang yang korupsi dibiarin, gitu ya, nggak ada sanksi yang langsung gitu. Kita itu alhamdulillah nggak kayak Pinocchio, begitu bohong hidung lebih panjang gitu. Nggak sholat kuping jadi lebar gitu, enggak. Allah SWT nanti hitung-hitungan belakangan. Nah, yang begitu kemudian membuat orang menjadi ya udah kayak Allah nggak ada aja gitu. Mau masuk neraka lah apa segala macam dan seterusnya gitu. Maka orang-orang yang begitu ya sudah ditutup hatinya mungkin sama Allah SWT. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalau di apa di Al-Baqarah berapa tuh? 7 ya. Lupa saya. Saya kalau lupa kadang-kadang suka nggak ingat. Tapi kita setelah izin aneh setelah ini ada kajian lagi. Jadi kita sudahi sampai di sini. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, barakallah. Dan mudah-mudahan Allah selalu jaga Saudari dan beserta Ya Rob, keluarga dan ya Rob. memberkahi dalam Amin. kehidupan beliau, kemudian juga untuk istiqamah dalam dakwah ini yang Amin. kita betul Mukadzalik. sangat bersyukur ya bisa terus didampingi oleh Saudari dalam memahami agama ini. Mudah-mudahan Allah Alhamdulillah. memudahkan kita untuk memahami agama ini jalan yang terbaik. Dan untuk seputar masalah Pilpres ini mudah-mudahan kita pun seperti juga yang dinasihatkan oleh Habib Rizik ya, Ustaz, eh, walaupun kita berbeda ya jangan sampai kemudian mencaci maki orang yang berbeda, itu yang menjadi prinsip ya. Kemudian Ya. kita membuat bahwa mereka
dalam kesesatan dan lain sebagainya. Itu juga di luar dalam ajaran Allah, dari Rasulullah SAW ya. Kita tetap punya prinsip dengan keyakinan kita gitu ya. Tapi jangan pula kemudian kita menebarkan kebencian, kemudian membuat apa cacian dan kemudian hal-hal yang berburuk persaudaraan. Itu sebuah ujian bagi kita umat Islam di Indonesia karena yang memilih eh, pilihan yang lain pun adalah umat Islam ya. Saudara kita sama-sama sholat, sama-sama bertauhid gitu ya. Cuman perbedaan pilihan itu tentu kita memilih yang terbaik karena sesuai dengan keyakinan ijtihad kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita umat Islam di Indonesia ini Ya, untuk mendapatkan ya, pemimpin yang terbaik. ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan bangsa ini untuk mendapatkan kemakmurannya, kesejahteraannya, dan tentu menjadi sebuah kenikmatan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi ya. Ketika kita memiliki pemimpin yang bertakwa dan juga masyarakatnya yang bertakwa. Dan inilah jalan yang kita lakui, yaitu salah satunya yang paling kecil yang kita lakukan saat ini adalah kita rutin ngaji di tiap pagi, kemudian tiap malam bersama guru-guru kita di MKI. Tentu ini adalah salah satu upaya kita untuk mendidik diri kita sendiri dan juga keluarga kita tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan rahmatnya bagi kita dan keluarga kita. Karena inilah fondasi awal untuk mendapatkan sebuah bangsa yang baik, tentunya diawali dengan keluarga yang baik gitu ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya nasihatkan diri saya juga untuk semuanya, usini wa iyyakum untuk bertakwa kepada Allah dan terus beristighfar dan terus manfaatkan pagi ini dengan sedekah untuk kemajuan dakwah kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan dengan doa dari jamaah semuanya dan juga dari kontribusi semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita dalam barisan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Alafu minkum hadana wa iyyakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله